Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, kata oida yang berarti melihat dengan budi, dan kata logos yang berarti pengetahuan. Dan demikian, dapat disimpulkan bahwa ideologi adalah suatu sistem nilai, sistem pemikiran, dan sistem kepercayaan. Ideologi merupakan cara pandang suatu bangsa dalam menyelenggarakan negaranya. Dengan kata lain, ideologi adalah suatu sistem nilai yang terdiri atas nilai dasar yang menjadi cita-cita dan nilai instrumental yang berfungsi sebagai metode atau cara mewujudkan cita-cita tersebut. Selanjutnya adalah 3 dimensi ideologi. Pertama adalah dimensi realita bahwa nilai dasar yang terkandung dalam ideologi harus secara real bertumbuh dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua adalah dimensi idealisme bahwa nilai yang terkandung dalam ideologi mengandung unsur idealisme yang bukan hanya lambungan angan-angan. Yang ketiga adalah dimensi fleksibilitas di mana ideologi memiliki keluasan dalam mengembangkan pemikiran-pemikiran baru. Pancasila sebagai ideologi Indonesia mengandung beberapa ajaran yang terkandung dalam ideologi lain seperti liberalisme dan juga komunisme. Namun, terdapat beberapa alasan mengapa Indonesia tidak menggunakan ideologi tersebut. Pertama adalah liberalisme mengacu pada sifat individualisme Barat yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi, sedangkan Pancasila mengacu pada paham integralistik. Kedua adalah model negara yang bersifat sekuler yang memisahkan antara negara dengan agama, sedangkan Pancasila menggunakan model negara yang tidak bersifat sekuler. Ketiga adalah ideologi liberalisme mengizinkan rakyatnya untuk bersikap ateis, sedangkan Pancasila mewajibkan rakyatnya untuk beragama. Keempat, Pancasila juga tidak mengingkari dimensi sosial, di mana ideologi Pancasila memiliki tanggung jawab umum terhadap kepentingan umum. Selanjutnya adalah ideologi komunisme. Pertama, komunisme juga mengizinkan rakyatnya untuk bersikap ateis, sedangkan Pancasila mewajibkan seluruh rakyatnya untuk bertuhan. Kedua, ideologi komunisme juga tidak menghormati hak dan asasi manusia, sedangkan Pancasila menghormati setiap hak dan prestasi manusia. Ketiga, komunisme juga bersifat totaliter atau tertutup terhadap perspektif lain, berbeda dengan Pancasila yang bersifat terbuka. Karena begitu pentingnya kedudukan Pancasila, maka kedudukan Pancasila harus dimantapkan. Cara untuk memantapkan Pancasila adalah dengan mengisyaratkan kesadaran akan adanya Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak zaman dahulu, para founding fathers kita telah melihat dan memahami bahwa paham keagamaan telah mengakar dalam jati diri bangsa Indonesia. Pada saat kemerdekaan, sekularisme dan pemisahan dari agama didefinisikan melalui Pancasila. Hal ini terlihat dari fakta bahwa Pancasila tidak mengakui satu agama pun sebagai agama yang diistimewakan kedudukannya. Pancasila menjamin umat beragama dalam menjalankan ibadahnya, tercermin dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini bermakna bahwa manusia Indonesia harus mengabdi kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan mengalahkan ilah-ilah atau Tuhan-Tuhan lain yang bisa mempersekutukannya. Kesimpulannya, Pancasila dan agama dapat diaplikasikan seiring sejalan dan saling mendukung. Agama dapat mendorong pengaplikasian nilai-nilai Pancasila, dan Pancasila juga dapat memberikan ruang gerak yang seluas-luasnya dalam upaya pengamalan ibadah dari tiap-tiap agama. Pancasila merupakan suatu sistem nilai yang ingin kita capai. Dalam mewujudkannya, diperlukan sistem konstitusi, yaitu UUD 1945, yang berfungsi sebagai kompas moral. Pencapaian nilai Pancasila sia-sia jika dilakukan perlawanan ini. Jadi, bahwa Pancasila sebagai sistem nilai yang ingin kita raih, dan UUD 1945 sebagai sistem hukum yang mengatur pelaksanaannya, hubungan antara Pancasila dan UUD 1945 dapat digambarkan sebagai sebuah piramida dengan Pancasila berada di puncak piramida. Bentuk ini menggambarkan Pancasila sebagai jiwa dan cita-cita hukum Indonesia di seluruh bidang kehidupan rakyat Indonesia.
Sesuai dengan posisi Pancasila di tahun 1945, alinea keempat, Pancasila menjadi cerminan dengan adanya konsekuensi juridis, di mana artinya Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum dan segala aturan yang ada tidak boleh berawal dari Pancasila. Jika dijabarkan, maka Pancasila memiliki hubungan formal dan hubungan material dengan pembukaan UUD 1945. Karena Pancasila merupakan norma dasar hukum positif serta sumber dan hukum. Pembukaan UUD 1945 yang didasari oleh Pancasila dan mendasari badan hukum UUD 1945 juga menimbulkan hubungan kausal, di mana artinya pembukaan UUD menyebabkan adanya batang tubuh serta sifat organis, di mana artinya pembukaan UUD dan batang tubuh merupakan satu kesatuan. Pokok pikiran Pancasila yang tertuang dalam pembukaan dan menjadi dasar bagi batang tubuh UUD 1945 adalah persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, serta ketuhanan yang maha esa. Pancasila membentuk suatu kerangka yang mengatur kehidupan masyarakat melalui serangkaian kebijakan negara yang mengatur aspek kehidupan bermasyarakat di bidang polek, sosial, ankam. Contoh nyata dari adanya nilai Pancasila yang terkandung di dalam kebijakan negara Indonesia diantaranya nilai ketuhanan terkandung dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 29 yang mengatur tentang jaminan kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama. Artinya, UU ini mengatur aspek kehidupan berbudaya dan menjamin hubungan umat manusia dengan Tuhannya. Nilai kemanusiaan terkandung dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27-34 yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang mencakup aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Nilai persatuan terkandung dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 1 Ayat 1 tentang persatuan, Pasal 35 tentang bendera kebangsaan, dan Pasal 36 tentang bahasa nasional, yang mana menggambarkan aspek kehidupan sosial sebagai masyarakat yang bersatu. Nilai kerakyatan terkandung dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 26 tentang warga negara, Pasal 27 tentang kesamaan di depan hukum, dan Pasal 28 tentang kebebasan berserikat. Kebijakan ini mengatur aspek kehidupan berpolitik, di mana rakyat berperan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara demokrasi. Dan yang terakhir, nilai keadilan terkandung dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28 Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, di mana aturan ini menjamin terwujudnya keadilan bagi masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaan dan adat istiadat. Seharusnya apabila rakyat Indonesia dapat mengamalkan sila Pancasila dengan baik, maka mereka akan dapat hidup saling berdampingan, saling toleransi satu sama lain. Namun nyatanya saat ini masih banyak kasus intoleran yang terjadi di Indonesia yang menggambarkan bahwa Pancasila belum diterapkan dengan baik. Oleh sebab itu, berikut adalah beberapa contoh kasus yang dapat memberikan kita sedikit pelajaran mengenai bagaimana seharusnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kasus pertama adalah siswi non-muslim pada SMK negeri di Kota Padang yang diharuskan menggunakan jilbab. Memang, dikatakan bahwa aturan ini bukan untuk memaksa agama, melainkan ditujukan sebagai budaya daerah. Tetapi, hal ini merupakan pelanggaran terhadap Pancasila, yakni pelanggaran terhadap sila pertama dan sila ketiga. Dalam hal ini, negara Indonesia seharusnya memfasilitasi pemeluk agama dalam menjalankan ibadahnya dan melindungi kebebasan untuk beragama. Kasus yang kedua adalah OPM atau Organisasi Papua Merdeka, di mana organisasi ini telah berdiri sejak tahun 1965 dan bahkan masih berdiri sampai sekarang. Gerakan ini merupakan salah satu organisasi yang bersikeras untuk memisahkan Papua Barat dari wilayah NKRI dan ingin merdeka sendiri, karena merasa jika daerah mereka bukan bagian dari bangsa Indonesia. Di wilayah yang sama pun banyak terjadi kasus prajurit TNI yang bergabung dengan TPNPB atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, di mana mereka mendukung gerakan separatisme tersebut atas dasar kesadaran mereka sendiri. Hal tersebut merupakan pelanggaran dari Pancasila, yakni melanggar sila ketiga karena dengan adanya pemberontakan untuk memisahkan diri dari Indonesia, berarti ingin melepaskan diri dari persatuan dan kesatuan Indonesia. Hal ini dapat mengancam keberadaan NKRI. Masih adanya kasus seperti ini membuktikan bahwa pengamalan Pancasila sebagai ideologi Indonesia belumlah maksimal. Pelanggaran Pancasila juga seringkali terjadi di kehidupan sehari-hari dari pihak kita. Diperlukan upaya bersama oleh seluruh pihak rakyat Indonesia agar Pancasila dapat membantu Indonesia dalam membangun kehidupan negara yang lebih baik lagi. Sebagai generasi penerus, marilah kita terus berusaha menjadi pribadi teladan dalam memperkuat keutuhan bangsa Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Insinyur Soekarno, Tuhan tidak merubah nasibnya suatu bangsa,
sebelum bangsa itu berubah nasibnya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat Hari Raya Nyepi. Selamat Hari Raya Natal. Selamat Hari Raya Waisak. Selamat Hari Raya Imlek. Indonesia penuh dengan keberagaman. Suku Dayak, suku Melayu, suku Tionghoa, suku Sunda, Suku Baduy, suku Batak, suku Betawi, dan suku Ambon. Suku-suku tersebut disatukan oleh Pancasila. kami. Indonesia, kami. Pancasila. Hai guys, kita bahas terus penelitian kita yuk. ayo Ayo. kita mulai dari metode penelitian dulu kali ya. Boleh. Jadi metodenya itu kan biasanya dipakai itu ada dua, kuesioner sama studi kasus. Kira-kira kita mau pakai yang mana nih? Kalau menurut aku sih kayaknya mendingan studi kasus deh, lebih jelas dan lebih pasti gitu. Nah, kalau menurut aku malah lebih ke survei, karena bisa dapat data lebih gampang, bisa analisanya juga lebih enak. Aku pribadi juga lebih ke kuesioner sih, soalnya kita bisa dapat kesimpulan dari hasil kuesioner yang kita udah lakukan. Udah 2 orang nih yang milih kuesioner. Jadi kita mendingan pakai apa ya? Menurut kamu gimana, Liv? Boleh, aku ikut soal terbanyak aja. Tau nggak, Lid? Akhir-akhir ini harga cabai di Bogor tuh mahal banget loh. Ih, iya tahu, Ker. Masa sekilo 76.000? Gimana aku nyambel coba nanti? Ih, 76.000 mah masih murah kali. Di Tangerang aja 92.000. Loh, apa kabar sama Kalbar yang sampai 117.000 loh per kilonya? Kenapa ya harga barang pokok di Indonesia itu nggak adil banget? Demi apa? Padahal kan sila kelima Pancasila itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Iya juga ya. Ternyata belum adil di seluruh Indonesia. Wah, kayaknya Pancasila harus diterapin lebih baik lagi sih ke depannya. Pancasila, milik bangsa Indonesia, hadir sebagai pemersatu bangsa yang tidak lahir dengan sia-sia, melainkan dengan segenap juang dan asa. Pancasila bukanlah sekedar teori. Pancasila juga bukan sekedar aksesori, melainkan sebuah intisari yang jasanya tidak dapat dipungkiri dalam membangun negara berdikari. 5 prinsip dan asas yang jauh lebih berharga dari emas, yang dibentuk berdasarkan aktualitas, dengan tekad keras, melahirkan bangsa Indonesia yang penuh integritas, dibalut rasa solidaritas. Bangsa Indonesia adalah agen reformasi, tetapi reformasi tanpa afeksi dan aspirasi. Yang ada hanyalah arogansi dan demonstrasi. Mau jadi apa negara kita ini? Negara otokrasi? Jika negara tidak harmonis, persatuan akan terkikis. Rakyat pun akan teriris dan menangis, tersayat oleh realita yang bengis dan anarkis. Apalah daya Pancasila, disusun dengan semangat yang menyala-nyala, hanya untuk dicela oleh kaum-kaum amoral dan asusila. Pancasila adalah kesanah budaya bangsa, hasil karya bapak bangsa yang sungguh berjasa. Tidak terbayangkan jika Pancasila tidak terpaksa. Negara serta bangsa ikut bangsa.
Pancasila yang membantu Indonesia bertumbuh, jika diamalkan secara utuh dan sungguh, akan membuat seluruh rakyat Indonesia lebih berdiri. Pancasila, bersatu kita teguh, bercerai kita neguh.